Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 82 sampai ayat 83. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kita berhenti sebentar. Di sini ada kata amanu, kita panjangkan 2 harokat. Ada kata amilu, kita juga panjangkan 2 harokat. Pertanyaannya, kenapa barusan tidak panjang? Kapan kita memanjangkan amilu ini? Yaitu ketika kita berhenti. Nah, kenapa barusan dilanjutkan? Nah, karena kuat nafasnya. Jadi wa amilus sholihat sampai as-sholihat. Kalau lebih kuat lagi bisa lanjut kepada ayat ataupun akhir ayat. Nah, sekarang misalkan tidak kuat. Ini kita boleh berhenti di kata amilu. Contoh. Walladzina amanu wa amilu. Jadi berhenti di kata amilu. Kalau berhenti di kata amilu, maka lu-nya ini ya, lam berharokat dhammah, ya, di sini ada waw ini, maka kita bacanya 2 harokat karena kita berhenti. Kalau kita lanjutkan, maka 2 harokatnya menjadi 1 harokat. Artinya tidak ada panjang sama sekali. Artinya tidak ada panjang 2 harokat. Sekedar langsung saja wa amilus lusso. Ya tidak ada panjang ya. Kalau dipanjang sedikit saja kan wa amilus. Nah, itu ada panjangnya. Ini sama sekali tidak ada panjangnya. Wa amilus sholihati. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Ada harokat bendera, kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kemudian di sini ada nun bertasydid, kita tekan dan disertai dengungan. Jannah. Jadi nun bertasydid ini kita dengungkan. Dengung itu artinya ada di rongga hidung kita itu dengungan. Seperti itu baru kita nah gitu. Jadi dengung dulu baru harokat nunnya kita baca. Nah gitu. Jannah. Jadi tidak usah panjang-panjang, juga tidak usah terlalu cepat. Kalau terlalu cepat menjadi jannah, nggak ada dengungan seperti itu. Yang kedua di sini ada ta yang berbentuk bulat. Ta yang bentuknya bulat seperti ini, jika kita berhenti di sini maka akan menjadi ha. Akan menjadi huruf ha bacanya itu. Contoh. Ulaika ashabul jannah. Maka huruf ta ini akan terbaca sebagai huruf ha. Di sini ada tanda berhenti ya, short lam kemudian alif berbentuk ya ini. Maka short lam ini kita membacanya ya, dibolehkan bagi kita untuk berhenti seperti barusan al jannah, berhenti seperti itu. Namun dengan adanya tanda ini kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan kepada potongan ayat berikutnya. Contoh. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Perlu ditekankan di sini, barusan kita ketika berhenti ta ini menjadi huruf ha. Namun ketika melanjutkan pada potongan berikutnya, ta ini kembali seperti semula huruf ta itu sendiri. Jannatihum seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu fa, kita bacanya dengan jelas. Sekali lagi dibaca dengan jelas ini artinya tidak ada dengung atau samar sama sekali. Hum fiha.
Yang dimaksud jelas ini juga tidak ada pantulan. Misalkan huma fiha, gak ada itu. Huma fiha gak ada mim dipantulkan, itu gak ada. Atau dibacanya agak lambat, hum bernafas sebentar, fiha ataupun tidak bernafas. Tapi ini seakan-akan ada kesan dipisah. Hum fiha. Nah, ini sudah termasuk tidak lancar. Jadi langsung aja disambung hum fiha dengan jelas. Kita lanjutkan. Wa idz akhadna. Nah, di sini ada dzal lagi. Kita ketemu sama dzal sukun, ada dua malah ini, ada dua. Maka dzal sukun ini sekali lagi ditekankan tidak boleh dipantulkan. Tidak ada pantulan. Berbeda dengan huruf dal. Huruf dal itu yang enggak ada titiknya, bentuknya sama tapi enggak ada titiknya. Kalau ini kan ada titiknya. Kalau yang enggak ada titiknya itu baru. Misalkan ini huruf dal, maka kita pantulkan wa id akhod. Nah, seperti akhod. Tapi karena huruf dal enggak boleh dipantulkan menjadi wa id akhadna id khod, sama sekali enggak ada. Id enggak boleh, khod enggak boleh seperti itu. Kita lanjutkan. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Di sini ada harokat bendera dua. Sama-sama harokat bendera. Ini panjangnya sama, cuman bedanya nanti di cara membacanya saja. Kalau ini cara membacanya boleh dipisah. Misal kita berhenti di bani. Kalau kita berhenti di bani, maka harokat benderanya tidak berlaku. Contoh. Wa idz akhadna mitsaqa bani. Nah, misalkan enggak kuat nafas berhenti di bani. Nanti mau melanjutkan ya tarik nafas dalam-dalam biar bisa melanjutkan kepada Israil ini. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Jadi kalau yang bani ini boleh dipisah menjadi dua harokat karena tidak disambung dengan hamzah. Kalau yang Israil ini, Israil kita boleh enggak menyamakannya dengan bani. Jadi bani menjadi dua harokat, Israil kita bacanya isro. Misalkan bani isro. Nah, berhentinya di isro menjadi dua harokat. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Kalau yang bani ini adalah terdiri dari dua kata. Jadi bani Israil. Bani kata yang pertama, Israil kata yang kedua. Jadi untuk yang harokat bendera ini berada di antara dua kata yang bisa dipisah. Kalau yang Israil ini harokat benderanya berada di tengah-tengah kata sehingga tidak bisa dipisah menjadi Isro. Kalau ini bani boleh, kalau Isra tidak boleh. Sehingga yang ini wajib dibaca 4 sampai 5 harokat. Kalau yang ini boleh 2 harokat. Kalau kita berhenti di sini. Bani 2 harokat. Disambung bani Israil 4 sampai 5 harokat. Kita lanjutkan. Nah, dari sini kita ambil nafas biar bisa melanjutkan la ta'budun ini. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa. Misal gak kuat berhenti di illa. Kita mengulangi dari la ta'budun. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Nah, di sini ada kata ihsanan. Sekali lagi ihsanan. Di sini fathatain. Kita bacanya ihsanan. Tapi kenapa kita barusan prakteknya bacanya ihsana? Karena kita waqaf ataupun kita berhenti. Kita membacanya ihsana 2 harokat.
Ketika kita menggabungkan kata ihsana ini kepada kata berikutnya, karena di sini tanwin fathatain bertemu wawu, maka kembali menjadi fathatain. Bertemu dengan wawu, maka kita masukkan disertai dengungan. Ya, barusan kita sudah praktek yang berhenti. Ini na menjadi 2 harokat. Sekarang praktek yang disambung, ya. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba. Nah, itu kan jadi tanwin atau fathatain ini masukkan ke wawu. Jadi masuk itu artinya apa? Jangan dibaca dengan jelas. Kalau dibaca dengan jelas ihsanan wa nan wa itu dibaca dengan jelas. Sekarang yang jelas ini kita masukkan nawwa disertai dengungan. Ingat-ingat harus ada dengungan dan wajib. Ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu. Kita berhenti di sini, kemudian kita lanjutkan mengulangi dari wakudu. Wakulu linnasi husna. Nah, ini sama juga. Di sini ada nun bertasydid, maka kita dengungkan linnasi. Jadi kita memberikan jeda 2 harokat, ya, panjangnya sekitar 2 harokat untuk dengungannya. Linnasi seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin lagi, ya, fathatain sama dengan yang ini. Di sini ihsana, di sini husna. Sama-sama kalau kita berhenti maka menjadi na. Di sini juga na, 2 harokat. Kalau disambung kepada kata berikutnya maka dilihat fathatainnya bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf wawu. Ini sama juga tadi, bertemu dengan huruf wawu, maka dimasukkan sekaligus dengan dengungan. Masuk artinya jangan sampai jelas. Kalau dibaca jelas husnan wa nan wa itu jelas. Kalau dibaca dengung husnawa dimasukkan nawa, seperti itu. Kita melanjutkannya. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Yang perlu dijelaskan di sini adalah di sini ada kata wa aqimu. Wa aqimu dengan as-shalah. Kalau kita berhenti di sini misalkan maka ini menjadi 2 harokat. Contoh, linnasi husna wa aqimu. Nah, boleh nggak berhenti di sini? Ya boleh. Ya, kan Al-Quran itu diturunkan untuk tidak menyusahkan kita. Mau berhenti dimanapun boleh, asal jangan sampai kita memain-mainkan. Jadi berhentinya itu dengan alasan ataupun dengan tujuan memain-mainkan ayat. Itu baru yang tidak boleh. Jadi berhenti di ayat manapun asal memang satu kesatuan, ya, wa'akimu ya boleh. Kalau kita berhenti di wa'aki ya sangat tidak boleh, sangat tidak dianjurkan. Ya, walaupun kalau memang tidak kuat sama sekali berhentinya di wa'aki, agak kuat nafas ya ada keringanan maupun dispensasi lah gitu. Sangat tidak kuat nafas itu. Mungkin orang yang sangat tersegal-segal karena asma dan sebagainya ya mungkin sangat terbata-bata baca Qur'annya. Tapi bagi kita yang tidak seperti itu ya kita berhentinya di satu kata utuh, wa aqimu, atau wa aqimus shalah. Kalau kita berhenti di sini maka menjadi 2 harokat, wa aqimu, seperti itu. Kalau disambung maka 2 harokatnya hilang, menjadi tidak ada panjang sama sekali. Wa aqimus shalah. Kata as-shalah di sini ada wawu. Nah, kalau bagi teman-teman yang membaca Quran Madinah, kalau ini Quran terbitan Turki tapi samalah dengan tulisan yang Quran terbitan Madinah ya. Kita sebut Quran Madinah lah yang lebih familiar ya. Jadi di Quran Madinah itu ada wawunya, kemudian ada di sini alif kecil.
Di sini tidak ada harokat untuk wawu, maka kita membaca huruf yang ada harokatnya untuk solata ini. Jadi kita membacanya wa aqimus sholah. Terus wawunya ini kenapa tidak terbaca ya? Karena memang tidak dikasih harokat. Memang ditulis tapi tidak diharokati sebagai tanda bahwa wawu ini memang tidak dibaca. Yang dibaca ini apanya? Alif kecilnya yang ada di atasnya. Perhatikan, ini bukan harokat. Ini bukan harokat. Jadi jangan sampai kita membaca solawatah. Nah, kita harus menyesuaikan. Kalau di Quran Madinah nggak ada harokat berdiri. Yang ada harokat berdiri itu adalah Quran standar Indonesia. Maka di Quran Madinah ini kita membacanya as-solatah. Ini adalah alif kecil untuk memanjangkan huruf lam. Yang untuk tempatnya di sini ditulis wawu. Jadi tempat untuk alif ini diletakkan di atasnya huruf wawu gitu. Ada solata itu yang diletakkan di lamnya, di atas lamnya. Namanya lam alif itu kalau di huruf hijaiyah itu ya. Kalau ini enggak, ini karena memang ilmu penulisan Al-Qur'annya memang seperti ini. Jadi kita ikuti saja dan kita mengerti sehingga kita bisa membaca dengan benar. Sekali lagi jangan dibaca as-solawatah karena di atasnya wawu ini bukan harokat tapi alif kecil. Kita ulangi. Nah, sebelum diulangi di sini ada ta yang barusan kita baca dengan huruf ha. Sama seperti tadi ya ashabul jannah. Ya, ini ashabul jannah ini kita bacanya jannah. Nah, ini juga sama as-sholah. Jadi dibaca sebagai huruf ha kalau berhenti. Wa aqimus sholah menjadi huruf ha. Kalau disambung akan menjadi huruf ta sebagaimana semula. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Misalkan kita nggak kuat berhentinya di wa atu, boleh nggak? Wa aqimus sholata wa atu, boleh karena tidak kuat nafas. Diulangi wa atuz zakah. Nah, di sini kita tetap seperti yang as-sholah tadi, az-zakata jangan dibaca az-zakawatah. Jangan dibaca az-zakawatah. Sama ini wawu di atasnya ada alif, ini juga wawu di atasnya ada alif. Bukan harokat, tapi untuk alif untuk memanjangkan huruf kaf sehingga kita membaca az-zakah. Huruf ta-nya juga sama, kita bacanya sebagai huruf a karena kita berhenti. Kalau kita menggabungkan maka menjadi huruf ta seperti semula. Contoh, wa atuz zakata tsumma tawallaitum. Mim bertasydid sama dengan nun bertasydid yang ada di atasnya ini sama-sama diapain? Sama-sama dibaca dengan dengungan. Linnasi. Linna ini juga sama summa. Jadi sama-sama nun bertasydid dan mim bertasydid dibaca dengan dengung. Summa tawallaitum illa qalila. Misalkan nggak kuat berhenti di sini. Di sini ada mim sukun. Ya, mim sukun ketemu hamzah maka kita membacanya dengan jelas. Jelas artinya enggak ada dengung, enggak ada pantulan. Nah, itu. Kalau dibaca dengung, tawallaitum illa itu dengung. Kalau dibaca pantulan, tawallaitum illa itu namanya pantulan. Kemudian dibaca dengan agak lama, tawallaitum illa, apalagi pakai nafas setelah nafas sekali. Nah, ini juga tidak benar. Jadi kita langsung aja tum i seperti itu. Summa tawallaitum illa qalila. Nah, ini sama. Perhatikan di sini ada 3 fathatain, ihsana, husna, qalila. Jadi sama-sama dibaca na la. Kalau kita berhenti ini na la kalau kita berhenti. Kalau dilanjutkan maka dilihat ketemu sama huruf apa? Ketemu sama huruf mim. Berarti qalilam mi dimasukkan. Nah, tanwinnya atau fathatainnya kembali menjadi fathatain. Lam mi seperti itu. Illa qalilam minkum. Nun mati bertemu kaf, kita bacanya dengan samar. Minkum
minkum wa antum. Mim mati bertemu waw kita baca dengan jelas. Wa antum. Nun mati bertemu ta kita baca dengan samar seperti nun mati bertemu kaf ini sama. Wa antum mu'ridun. Di sini ada mim mati bertemu mim maka kita membacanya dengan dengungan. Di sini mim mati ada tanda sukunnya, terlihat tertulis. Kalau yang di sini tidak tertulis, kenapa? Karena mim yang pertama ini memang dimasukkan pada mim yang kedua, sehingga mim yang pertama sudah tidak terbaca. Jadi kalau kita membaca kemudian dipisah, dijelaskan seperti yang pertama, maka salah. Contoh, wa antum mu, jadi itu kan nggak ada dengung sama sekali. Maka untuk menghindari itu di Quran Madinah ini tidak ditulis mimnya, untuk sukunnya nggak ditulis, sehingga langsung masuk kepada huruf mim yang kedua dan dikuatkan dengan adanya tasydid, sehingga kita membacanya wa antum langsung seperti itu. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca satu kali saja sebagai praktek sehingga kita bisa dengan lancar membaca untuk sesi yang siang ini. Mari kita ikuti bersama bacaan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pada siang hari ini. Semoga ini menjadi pemicu kita untuk terus mempelajari Al-Quran dengan harapan semoga kita semakin cinta kepada Al-Quran, yang dengan demikian kita semakin banyak membacanya di siang maupun malam hari kita. Semoga hari-hari kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran dan kita mendapatkan ridha Allah dengan bacaan Al-Quran tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.